salah satu episode yang paling gue suka di Bambino nih yang waktu dia belajar jadi server. Oh iya. Itu menurut Melayani gue orang. elegan. Iya. Jadi dia bilang lo nggak biasa kan, ngerti banget, dan yang melayani ini kan yang salah satu master server gitu kan. Yes. Yang tahu cara entry. Orang kan kadang-kadang lagi berantem, ada orang lagi proposal, ada orang lagi kayak gimana. Gimana caranya lo bisa memperhatikan itu and then enter dengan elegantly untuk bisa menyajikan makanannya. Iya. Itu menurut gue adalah wah ini bener-bener gila dipikirin banget ya. Karena setiap kali lu datang situ kan adalah kayak di film The Bear kan. Kalau misalnya lu nonton kan The Ya, Bear? overstimulating. Tapi Betul, nggak betul. nonton semua. Itu sangat overly Iya, stimulating. berisik. Kenapa? Itu overly stimulating. teriak-teriak. Yes sir. Tapi itu kan bener. Itu Iya, itu iya, begitu. iya. Kalau misalnya lu ini Itu Bambino di film itu. Bambino di Bambino filmin. Itu Bambino di filmin bener ya? The Bear. Halo semuanya, ohayo gozaimasu. Selamat Ohayo datang di gozaimasu. dari Reading Chamber. Hari ini Naruto kepandu mau lagi dengan Rikodo Senin. Ada yang kembali lagi. Apa? Mengikuti permintaan netizen. Dari permintaan dari warga ya untuk By bisa popular melanjutkan demand. by By popular popular demand. demand. Walaupun sudah dia kalah dengan satu. Harusnya sidang. Bagus Mulyadi dong yang paling banyak ditonton kan. Saudara Bagus Mulyadi bukan saya. Iya, Gak apa-apa, tapi nanti ada lagi. nanti akan representing dua faksi yang ada di dalam Reading Chamber. Oh, dua faksi. Apa tuh? Faksi anime dengan faksi intelektual. Oh, Gitu. Wah, ini lah faksi. menarik ini menurut saya nih. Tapi menurut gue Eno nih kan seperti biasa ya, kita banyak ngobrolin soal anime dan hari ini ngomongin soal produk-produk Jepangan lagi. Tapi topiknya kali ini katanya sih mau fokusnya ke komik masak, tapi Iya. gue nggak yakin akan jadi komik masak. Gue yakin top temanya adalah komik yang Indonesia nggak tahu tapi Pram tahu. Oke, sebenarnya adalah arena dia untuk pamer aja. Pamer aja gitu. Lu nggak tahu kan kita punya komik Pamer ini aja. gitu. Biarkan. Nggak kayak gitu juga. Tapi hari ini kita udah kurasi beberapa komik yang mungkin netizen tahu, mungkin Nggak tahu. Nggak tahu Lebih juga. banyak nggak taunya sih mungkin. ya udah tahu ya, kok tanya saya gitu kan. Nah. Nah, tapi kita bisa mengenalkan nih Mas Pram apa aja nih. Kayaknya kalau mau mulai dengan komik masak nih ada banyak ya. Ada Hell's Kitchen, Nobunaga no Chef yang selalu diomong-omongin nih. Ah, betul, betul. Terus ada Cooking Master Boy. Wah, itu yang paling gue tahu, Cooking Master Boy. Oh, Tapi serius lu? kenapa Ini. nggak ada Yoichi si anak Citarasa? Ada di bawah. Oh di bawah. Ya udah ntar aja diambil. Tapi bisa deh, gampang lah. Bisa kita tampilkan. Mr. Ajiko sama Mr. Ajiko do ada kok. Nah kita mau ngomongin komik masak nih. Tapi Betul, gue pengen betul. nanya, no lo komik masak taunya apa aja? Ya itu tadi apa? Lupa namanya lagi dah. Cooking Master Boy. Boy. Cooking Master Boy. Yang ini yang Cina kan? Iya. Emang itu Cina jatuhnya? Ceritanya. Oh, cerita Cina. Settingnya ya. Cerita Tapi Cina. kan emang orang Jepang gitu ya. Sebentar gue pindah, kenapa lu bisa tahu ini? Dari animenya dulu. Kan dulu ada. Ada animenya. Di TV 7 ya dulu atau di mana? Enggak, gue lupa di mana. Space Tune. Space Tune. Space Tune. Nah, di Space Tune. Seriously? Ada Seriously? Space Dulu pernah Tune. Dan ini menurut gue pertama kali gue mengerti konsep masak anime komik tuh kayak gini berarti. Oh. Kan ini kan surreal banget kan yang apa sih kayak masakannya ini langsung ada naga keluar. Terus yang paling gue inget tuh episode Meteor. Jadi Oh ya ada nasi goreng meteor. Nasi goreng meteor bener. Itu juga ada di Space Tune. Ada. Nasi goreng meteor itu gue nasi- inget banget. Nasi goreng meteor dia mesti pakai katapul dan iya. cebar gitu. Karena warganya terbiasa makan makanan tidak sehat. Gitu, dan terbiasa makan makanan tidak sehat karena cult gitu kan. Wah, itu menarik banget itu. Jadi gue benar-benar tahu oh gini apa bisa seseru ini komik tentang masak-memasak dari Jepang gitu loh. Atsushi Ogawa sendiri ini sebenarnya dia itu punya banyak komik masak. Jadi gitu? dia memang Oh. spesialisasi komik masak. Dia itu pernah cerita di salah satu ini editornya kayak dia pengen gambar komik terus dimarahin sama editor, nggak boleh, udah kamu fokusnya masak-masakan aja. Oh gitu? Sehingga jadi sebenarnya ada juga koleksi di sini ya. Nanti mesti tampil. Tapi ada satu misalnya Angel's Fry Pan. Oh itu juga dia. Ya. Oh, Pernah jadi denger dia nggak Angel's Fry Pan? belum. Kalau Angel's Fry Pan itu Satoshi Kunimi tokoh utamanya mukanya sama kayak si ini. Persis. Lee Mausing. Oh. Cuman dia ceritanya di Jepang, dia itu mau bikin menu buat anak-anak. Jadi dia menarik menang. banget. Jadi gini, ada namanya Imperial Hotel kan. Itu kalau di Tokyo tuh Teitoku. Situ ada restoran enak juga, one of my favorite. Anyway, terus di situ ceritanya adalah Satoshi Kunimi ini mau ada namanya Kids Viking. Kids Viking. Lu pernah dengar ada restoran Viking gak dulu di Jakarta? Semacam buffet gitu loh. Tahun berapa It's itu? very old. Ya zaman bapak ibu kita. Tapi lu pernah sempat ada, tapi gue bangkrut.
Oh. Nah konsep dari Viking itu adalah kayak buffet. Nah cuma Kids Viking ini adalah buffet yang isinya buat anak-anak semua. Jadi itu komik yang lucu. Kenapa? Karena dia mendesain makanan yang enak dan cocok dimakan sama anak-anak kecil. Bentar, Iya. bentar. Gue punya fun fact. Jadi disebutnya Viking. Ya. Jadi kalau lo mau tahu di Jepang all you can eat itu disebutnya Viking. Ya itu Oh. maksudnya. Itu buffet Oh, itu di anak-anak. situ. Iya Kids kan? Viking itu buffet anak-anak. Oh. Buffet untuk anak-anak tapi didesain supaya anak-anak kecil itu bisa menikmati. Karena selama ini biasanya restoran didesain apalagi di Jepang kan. Iya. Biasanya kan orang dewasa kan datang kan Yes. orang Aging tua. population. Salimang Dan gitu aging kan. population. Ya. Tapi di makanya Angel's Fry Pan ini unik karena ceritanya itu menggambarkan bagaimana kalau seorang anak kecil memasak buat anak kecil dan hotelnya itu diciptakan untuk mengenang. Salah satu karakter itu meninggal kecelakaan. Nah, itu buat mengenang dia gitu. Menarik. Terus ada satu lagi, di situ juga ada Food Hunter. Dan ini sebenarnya dunianya bareng sama Cooking Master Boy. Oh, satu universe. Satu universe. Kok bisa? Karena ada Berarti crossover ya? Cina juga. Cina juga. Oke, Jadi oke. Food Hunter itu ceritanya adalah lu tahu Toriko kan? Iya, tahu. Kalau gua Yang mana? Toriko, nah ada komiknya di sini. Silahkan ditunjukkan. Saya tahu Toriko sih. Mana? Toriko. Waduh, masih embrio kayaknya gue ini. Mitsubishi Shima buku masih embrio lah gua. Lu serius gak tahu Toriko? Enggak, belum. Jadi kalau Toriko itu kan ada, lu tahu Hunter x Hunter kan? Tahu. Bayangin kalau Food sama Hunter x Hunter digabungin. Jadi Toriko. Oh, oke. Jadi Nah dia kalau kayak Toriko ini kayak super ekstrim nih. Oke, Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter sama makanan dan petualangan jadi Toriko. oke. Nah, Food Hunter itu mungkin kayak embrionya dari Toriko ini dalam artian. Lebih duluan mana? Lebih duluan duluan Food Hunter. Oh, oke. Cuma berbeda begini, kalau Toriko itu kan udah skalanya planetary destruction gitu kan. Ya itu lebay banget, lebay banget. Lu baca banget itu lebay banget. Premisnya gimana sih? Kok selebay apa? Kenapa bisa tiba-tiba ada kiamat di komik Enggak, makan? karena memang kayak begini. Kan kalau di Toriko kita jangan ngomongin Toriko. Jadi Toriko itu kan ceritanya adalah dia food hunter di bumi yang udah jutaan tahun. Hah? Bumi itu kayak di cooking sebenarnya. Oke. Di cooking sama suatu kekuatan yang pingin menelan seluruh alam semesta. Oh, kayak dimasak berarti. Dimasak. Jadi planet bumi itu udah dimasak ceritanya nih kan. Oleh gourmet satelit babak begitu lah. Nah, kenapa cerita jadi makin planetary? Karena di cerita Toriko ini adalah dia salah seorang food hunter yang sangat terkenal. Nah, dan setiap makanan di situ itu monster-monster sebenarnya, tapi itu ada capture levelnya. Oke. Jadi bermula dari capture level 5 itu gator gue lupa. Itu gator itu penangkapan pertamanya lah ya. Sampai akhirnya bahkan di terakhir itu udah capture level 30.000. Dah, jauh banget. Terus 30.000 apa tuh isinya? Wah, itu udah monster-monster bos. Terus kemudian bahkan terakhirnya karena nih ditamatnya lebih cepat, dia pergi ke space yang capture levelnya unlimited tuh, unmeasurable. Celestial gitu. Celestial. Karena kayak misalnya ada planetary dango, terus kayak ada ular bintang atau mamut yang segede bintang, segede matahari. Udah ngarang. Tapi itu fun. Tapi selain ada dia punya teman chef juga ya, jadi teman jagoannya dia. Karena kan dia kan food Dia kan hunter-nya. cuma nangkep bahan. Dia nangkep bahannya. Jadi lu harus punya teman, lu harus punya pair kombonya. The Hunter and the Cook gitu. Hunter and the cook. Karena kalau misalnya lu cuma hunter tapi lu gak punya cook ya maka gak ada bisa masak bahan lu. Iya. Jadi salah satu episode yang menarik yang gue ingat ada waktu itu di Reels adalah si temennya siapa sih? Nama Komatsu itu ini Chef Komatsu. ada udang yang bisa meledak. Jadi kayak lo bener-bener kayak orang lagi ngedisek masak itu kayak ngediseknya di bom itu lagi lagi nge-diffuse dulu kayak lagi dia. nge-diffuse gitu. Jadi mereka emang se-absurd itu. Tapi emang ceritanya seru dan dia kan juga punya other three friends ya. Siapa Ya. aja tuh yang rambut panjang itu. Zebra, Sunny sama Coco. Nah itu keempat Coco karakter. ahli racun. Zebra ahli sound. Terus kalau Sunny itu pakai tas, pakai rambutnya panjang banget soalnya. Oke. Oh ya dia bisa nge-sensing banyak Bisa hal itu. sensing banyak hal. Oke. Itu Toriko tuh. Oh, Makanya Toriko menarik banget. smell. Iya. Oh, berarti Jepang emang udah seaneh itu ya? Udah nggak lurus-lurus aja malah ya dari dulu ya? Lo we already discussing this for many times. Kalau mereka Dua udah episode, dua episode Maksudnya panjang. kayak orang-orang tuh kan lagi kemarin tuh yang isekai aneh-aneh banget segala macam, smartphone lah, tiba-tiba bisa punya kekuatan nyolong pansu lah. Enggak dari dulu udah emang. Bahkan dari level ya kan agak shonen ya, shonen lah ya gitu. Udah level shonen pun udah gak make sense. Emang gak make sense. Menurut gue yang paling gak make sense adalah Uma Musume sih, lomba lari. Itu yang Uma Yang Musume, kuda. Lu Ya, belum ya, Dek? Enggak, gue belum terjebak tadi, tapi gue kemarin udah mengikuti pada saat gue ikutan acara nakama mainnya beliau gitu. Terus gue kayak Dan gue lihat juga waktu itu ada versi Indonesia ya, terus gue kirim ke Hilmi sama apa ke lo ya, kayak dia gue bilang kayak lah ini lomba lari. Iya, lomba lari. Lomba lari itu lolos cosplay. pacar kuda aja. Iya, Tapi orang jadi cewek. Iya tahu gue, maksudnya lomba pacar kuda kan? Iya. Dan itu sebenarnya kuda kan? Kuda. Yang berbentuk manusia aja kan? Harus cewek. Harus cewek benar Uma, ya. harus Uma gitu. Ya gue
Tapi lu tau gak hal anehnya dari Uma? Satu nih ya. Apa? Jadi kemarin tuh baru ada salah satu kuda veteran, kandangnya kena badai. Apa kena badai apa bencana gitu? Sebentar, kuda beneran. Kuda beneran, kuda The pacuan real kuda horse, beneran. ya, betul. Semua kuda Uma itu beneran, gak ada yang fiksi. Oh gitu. Oh, jadi itu sebenarnya kuda beneran. Real kuda pacuan Jepang semuanya Oh. dan mereka bayar license. Oh gitu. Untuk dijadiin musume. umanya jadi cewek animenya. Bahkan ada requestnya. Ada gue lupa ya, kuda mana gitu. Gue nggak mau kuda gue dadanya lebih kecil daripada kuda ini karena dia ototnya gede-gede gitu. Jadi banyak request kayak gitu. Dan berarti kamu bayar license juga. Bayar license Jadi yang itu punya sama kuda. ini kuda beneran. Kuda beneran. Oh, gue nggak tahu. Itu yang keren ya. Mereka bener-bener dari kuda beneran. Terus yang kemarin baru ada kabar saking kompaknya fans ini, mereka itu patungan buat rebuild kandang kuda veteran tersebut. Nice. Keren banget ya, aneh banget tapi kayak ya itu yang terjadi gitu. Bahkan sampai ada yang salah satu fun fact-nya karena ini karakter disuka banget. Itu mereka bisa kayak kirim gift ke kudanya. Jadi kayak semacam rumput snack kayak gitu. Terus gift-nya itu udah kayak segudang gede kayak gak habis-habis ini mah gitu. Jadi orang ngirim-ngirim gift dulu ke kuda Ini gift asli. beneran atau gift Beneran, elektronik? bukan gift digital gitu. Gift, jadi dikasih beneran ke kudanya sampai didokumentasi nih giftnya sebanyak ini gitu loh. Sampai yang punya bilang terima kasih, ini overwhelmed banget giftnya segala macem. Seniat itu fans-fans yang sekarang. Emang selalu absurd ya kalau kita membahas ini gitu. Jepang emang gak ada habisnya dan fandomnya juga ternyata satu dunia udah memang aneh itu. Komik balik ke apa tadi komik masakan tadi ya. Kita sampai ngomong apa Toriko kan sebelumnya. Toriko. Kan? Nah, tapi sebelum dari balik Toriko kita balik Treasure Hunter kan. Nah, Food Hunter. Food Hunter. Iya. Nah, Food Hunter itu bedanya adalah tadi dia levelnya masih China level. Dalam artian petualangannya juga agak absurd. Negeri Cina gitu ya. Tapi banyak pertarungan kungfu kayak misalnya dia ada punya satu ahli itu ahli tendangan. Satu lagi ahli pedang. Gue jadi inget yang Kung Fu Boy ini kan ada sektenya juga kan? Ada. Iya itu kocak Masa banget Cookie Boy kan? Iya, Iya. gerilya, dunia gerilya. Dia gerilya. Iya anjir, terus dia kan mau berkhianat Ada dari Five Tiger. Iya. Lima ini kan? Apa siapa Ruchi? Pokoknya Anjir, 5 ini aja 5 Legenda lah, legenda legenda ini. Rekan, Pokoknya Ruchi, yang sentuhan, suara, Iya, penciuman, penciuman, benar. sama mata, Mata. yang bisa Kalau ngekopi. Ruchi si malaikat penciuman. Iya. Rekan itu sentuhan. Anjir, dia Wei hafal, anjir, gue Wei lupa. Luo itu yang cewek, itu yang mata. Yang mata, yang yang sama bisa kopi. ngopi ini. kopi resep. Kopi resep. Terus apa lagi ya yang suara? Yuan Sheng, Nah, yang Yuan suara. Sheng. Ya, Yuan itu Sheng itu suara nggak si pernah anak-anak berantem. anak gelombang. Sama Sama yang terakhir. Huyu Iya. yang dia bisa menguasai semua. Gue yang paling gue geli tuh yang tiba-tiba dia kan lulus apa cooking kekaisaran Iya. kan. Iya. Jadi setiap dia Bukan mau kekuasaran, dia Apa? jadi juru masak khusus. juru masak khusus Special gitu kan. grade. Jadi setiap gue suka adalah momen setiap dia masak tapi gak ada yang tahu dia siapa. Pas tiba-tiba dia mesti Itu review. kecopot. Iya, dia mesti kecopot. Iya. Sebret gitu terus tiba-tiba bercahaya gitu semua orang kayak gitu loh. Oh ternyata dia juru masak khusus gitu. Enggak, pertanyaan gue kenapa dia nggak lepas itu? Iya, kenapa lepas aja? Kemarin kan gue juga baru balik dari Jepang kan. Iya. Terus gue makan di salah satu restoran terkenal namanya Ginza Kitagawa. Dan chefnya ngomongin ini. Master Koki Master Boy. Ngomongin Koki Master Boy. Anjir. Shinchuka Ichiban. Terus dia bilang kan dia ngomong, ya ini ya. Dia ngomong cita masakan gitu Dia kan. pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jepang Inggris. Oh. Tapi pas gue denger Shinchuka Ichiban, gue kaget kan. Shinchuka Ichiban? You know Shinchuka Ichiban? Oh, jadi kita ngobrol. Jadi ternyata buat para chef pun mereka juga tahu dan mereka juga suka sama kopi-kopi makanan ini. They actually look up to it. Oh. Ini sangat menginspirasi buat mereka. Iya. Jadi mereka suka sih. Jadi ini chef yang Ginza Kitagawa ini I think one of the best chef di Tokyo ya. Ini masih muda dan dia kayak lagi inilah ya. Cukup rising star lah. Jadi makanan itu juga enak-enak banget. Makanya pas udah makan kayak wah. Dan karena dia tau Shinchuka Ichiban gue jadi makin kayak oke. Very good. Nih gue gak relate. Kalau di Jepang gue makan ramen doang soalnya. Yang seribuan aja gue. Kayaknya Gak kuat gue, gak kuat gue. Ini sama Mas. Turunin dikit levelnya, turunin dikit. Agak susah ya gimana ya? Saya ya agak susah. Yoshinoya. Gue terakhir makan Matsuya. Matsuya. Oke, kemarin gara-gara habis dari band Vidi ada satu situ tuh oke di band Vidi itu kan karena salah satu bar paling terkenal kan. Dia itu sempet ada ngasih gue cobain drinks namanya mirin. Lu tau mirin kan? Mirin bukannya buat masak? Iya. Di 104 tahun yang lalu itu adalah salah satu alkohol kesukaan orang Jepang. Dan rasanya pakai bumbu masak. Jadi rasanya gurih. Abis lu minum itu, gue bilang gue langsung turun ke Matsuya. Karena gue ada Matsuya, gue makan kari, enak banget. Itu kayaknya ya, minum sasa dulu, seduh sasa. Dikumur-kumur Tapi pakai sasa. karinya jadi naik level. Karinya jadi naik Iya, level naik level. banget. Karena pas gue bilang ini drinks dari jadi botolnya pun botol kuno. Karena dia berhasil menemukan di auction gitu a bottle that was exist di tahun
1930. Wah, masih gak busuk ya? Aku kan nggak bisa. Iya. Kecuali wine ya. Tapi kalau kayak gitu makin tua Makin luar biasa malah ya, makin kalau legend. misalnya kamu lihat kayak beberapa komik masakan tuh dibahas juga tuh kayak menu-menu drinks atau apa tuh yang karena fermentasi itu makin lama makin oke. Jadi kalau bumbu mirinda tuh dimasukin ke masakan jadi makin gurih. Kayak soto Betawi enak. Gak gitu dong, gak nyambung dong, jangan dong. I was quite surprised kayak oke. Ternyata nih enak banget dan apa namanya dan ini suatu national treasure menurut. Ini menurut gue sih kayak kumur-kumur di penyedap rasa. Kayak minum sasa loh. Gitu kan. Iya. Jadi itu ada sejarahnya, makanya gue bilang ada sejarah. Jepang tuh banyak sejarahnya yang mungkin nggak ketahuan karena orang nggak terlalu memperhatikan. Tapi sebenarnya tadi itu dari drinks yang diminum sama om ojisan gitu kan berubah menjadi bumbu masak. Itu evolusi bos. Kayak mungkin mereka minum terus kayak actually this is quite good for cooking man gitu kan. Gimana kalau kita pakai di buat masak? Nggak, kata gue mereka terlalu mabok. Ya sih, mereka terlalu mabok. Coba lah gitu lah. Iya gitu ya, terjadi sebenarnya itu gitu. Jadi kenapa komik ini bisa sangat menginspirasi? Ini kan komiknya sebenarnya menurut gue ceritanya absurd dengan berakhir dengan sangat aneh Oke, ya. jadi mungkin gini. Gak seru gitu akhirnya gitu. Enggak, salah. Tahu nggak kenapa? Karena Cooking Master Boy ini sebenarnya udah ada lanjutannya lagi. Oh gitu. Yaitu Kiwami. Yang sama Kiwami. sekali belum ada yang nerjemahin. Jadi Shinchu Kaichiba kan nomor 2, Kiwami nomor 3. Lagi jalan sekarang udah 20 tankobon. Lanjutin cerita yang gimana? Ya volume 3 kan setelah Huiyu kalah. Ada musuh baru lagi. Masih musuh baru ini? Masih bagian dari dunia masa gerilya juga. Oh gitu. Oh dia nggak nyari apa alat masak langit lagi? Kan udah selesai. Ada ya? bagiannya ceritanya because I cannot di Japanese gue ini. Gue lagi mencari kalau ada scan letter yang mau. Oke. Kita bisa bekerja sama. Oke. Oh. I just want to read it because it's so good. Oke. Jadi ternyata masih berlanjut komik Iya, ini. gue nggak tahu, karena udah selesai. Iya dong masih berlanjut. Ini Indonesia aja. Inilah nama Gramedia. Tolonglah dibantu gitu loh. Kita tuh bisa bantu promosiin loh. Iya, karena betul. Sebenarnya ya atau palingnya Inggrisnya gitu ya. Ya Inggris lah, Inggris. Kayak Nobunaga no Chao aja di sini cuma sampai nomor 16. Padahal kan aslinya sampai 37. Nah menurut gue sih penasaran bisa gak sih kita kayak meng-collab sama webtoon gitu. Udah diterjemahin aja. Nanti dibiayai bagi hasil gitu. Mau? Menarik. Gue jadi investornya gitu. Iya, udah lu invest aja udah. Bisa mau? Nah, nggak udah bikin ini. Harusnya lu nggak usah jadi investor. Lu bikin apa? ya itu distributor komik-komik yang selama ini lu pengen tapi gak di Indonesia belum ada terjemahan. Iya. Oh, tapi jadi bikinnya pakai bahasa Inggris. Oh, Lu udah ada medianya nih, udah ada tempat media marketingnya. bisa kayak begitu ya? Ya bisa lah. Ya lu bikin lah. Kita mendapatkan satu ide bisnis baru gitu. Iya, luar biasa ya. Iyalah. Mudah-mudahan ada juga mendengar, siapa tahu mau juga chip in. Mau Ini ya, join-joinan. kalau gue bilang ya, karena baca komik ini jujur itu sangat membangkitkan selera. Salah satu hal kenapa gue jadi suka banget pergi ke Jepang, karena dari kecil tiap kali makan kerjaan gue adalah baca komik sampai dimarahin ibu gue. Gitu. Ingat nggak? Ya Jadi, kita mama kalau marah-marah kan? jadi di meja makan itu ada kursi kedua isinya tumpukan majalah sama komik. Karena gue harus baca, gue harus makan sampai baca, dan sampai sekarang pun, sekarang gue baca di iPad gitu kan. Jadi sampai sekarang pun gue juga begitu. Jadi Pertanyaan gue, komik sebanyak ini lu makannya sebanyak apa? oh jadi gue udah hafal, gue udah, gue udah hafal, gue cuma buat baca kan membaca selera, enak sekali. Ya kayak anak-anak zaman sekarang nonton sambil Netflixan gitu loh. Iya, tapi kalau gue itu gue kayak seluruh makanan rumahan gue tuh selalu terasa jauh lebih nikmat karena sambil gue baca kayak Karena dulu dia tuh susah makan, sama nyokap tuh dibeliin Betamax video gitu, nonton Golgo 5 apa. Terus dia sambil nonton sambil disuapin. Dulu itu gue nggak suka makan, makanya ibu gue tuh bingung kenapa tiba-tiba sekarang gue jadi kayak gourmet banget. Padahal waktu kecil tuh gue bahkan nggak mau makan. Dan bahkan makannya harus blenderan. Najis lu. Dalam 6 nyusahin. Maka dulu pergi travel nyokap gue selalu bawa blender. Nyusahin dia orang. Nyusahin makan mesti dibeli. Dia sangat nyusahin. Ya, makanya ibu gue tuh suka apa terkejut-kejut dengan gue karena kalau gue berbuat tuh ekstrim. Dulu makan blender, sekarang gue Oh iya ya? Michelin star. Iya, kebalikannya dulu nggak makan banget, sekarang makannya mesti. Gue tuh kurus banget, gue kecil, cungkring banget, gue nggak mau makan. Terus makannya blender. Iya, aduh. Bener-bener kayak apa sih makanan tuh tidak ada artinya, cukup blender aja, semua di blender langsung gitu. Tidak ada tekstur, tidak ada rasa entah apa segala Karena macam. gue malas ngunyah. Anjir, orang gak jelas banget. Gue malas ngunyah dulu beneran. Sampai sekarang hobi ngunyah. Oh iya. Tapi makanya dulu tuh gue kasar tekstur penting sekali. Dulu tuh waktu masih kecil pernah gue kan ingat gak sih dulu buku PKK atau apa ya? Pelajar PKK ada kan? Nggak, kita jauh bang, jangan lupa bang. Lu sama gue juga bedanya puluhan tahun nih. Sebentar. Di dulu tuh ada gue inget banget. Tiba-tiba dibilang ini, makanan yang baik itu harus dikunyah 32 kali. Oh ya, itu ada. Ada inget kan? 32 kali kan? Itu kan sesuai saran Rasul. Tapi kan dulu, gue bilang 32 kali capek gue bilang. Masa gue mesti ngunyah 32 kali? Orang gue cukup 3-4 kali. Makanya gue mendingan di blender biar beres. Nyusahin banget dulu bawa tas gede, bawa blender kemana-mana karena kok nggak makan. Terus jadi nonton harus disewain video Betamax zaman itu kan Lah tuh Betamax turning ya. pointnya apa tiba-tiba lu jadi doyan makan?
I don't know. Enggak, tapi waktu SMP suka pernah bikin nasi goreng keju. Lu bayangin nasi goreng dikasih cheese block. Oke, Lu enggak. sakju sih menurut gua. Ini kan baru populer baru-baru ini nasi goreng keju. Enggak, lama banget. Back to differ. Tahun 90-an. Ini Iya, kayak udah apa sih namanya? Muter aja. Iya. Oh, dulu emang udah Historical ada. Enggak, bukan, ini historic- emang historic cycling aja. household name aja. Oh, household. Ya. Sama kayak nasi goreng rendang. Oh iya, Itu baru 20 tahun lalu kan, baru 10 tahun Iya, baru Gua orang berapa kali muncul. gitu. Kita Tapi udah nasi makan goreng keju tuh rendang. enak banget sih dulu. Nasi goreng Kakak keju. suka banget Dia makan nasi goreng Lu sebakul. tahu kan sekarang ada cilok keju, terus apalagi apa tuh tambah-tambah mozzarella tuh sushi mozzarella. Tapi nasi goreng keju ada. Gue sih baru tahu bukan baru-baru ini banget tapi kayak apa ya, abad ini banget gitu loh. Jadi Dulu gue udah nasi lupa goreng. juga turning point-nya. Jadi gue jadi suka makan, terus gue jadi gendut banget waktu SMP. Oh gitu. Waktu SMP gue gendut banget, gendut kuntet. Gendut, kuntet. Dan mana ya, makan nasi goreng sebakul bos, literally sebakul. Jadi nasi goreng sebakul dibikinin, tuh tambahin keju, Cheese block. keju banget cheese block ya. Iya, cheese block. Makanya dia don't even bother parutin gitu kan. Oh dilempar gitu aja. Iya, dia kayak dipotong-potong keju jadi blok-blok. Iya, gitu. tahu. Terus itu enak banget. Kalau Terus sama enggak- salad telur mata sapi kayak so good. Enggak, kalau zaman sekarang masih diparut, Pak. Enggak Understand. blok. Iya, Understand. Tapi iya. ada time gue don't even bother. Iya, Iya. oke. Jadi perjalanan gourmet ini memang ditemani oleh komik-komik Oke. seperti ini. Ya, komik-komik ini mungkin membantu kakak juga jadi lebih ini ya. Oh, Dia kayak iya. memahami bahwa ya hidup itu nggak cuma makan kayak begitu doang. Look, there was a dark period juga ya. Tadi gue benar-benar makan cuma kayak penting pedes banget Oke. atau nggak penting enak tapi jumlahnya banyak. Oke, Gitu oke. pernah. Tapi gara-gara komik ini jadi lu belajar untuk menghargai, lebih Iya, apa ya, especially memvalue. mungkin salah satunya mungkin membangkitkan tuh karena Mr. Ajiko. Nah, Yang ini mana animenya? banyak yang nggak tahu, mungkin Apa tuh Ajiko? terlalu Oh, muda. anak cita rasa, Yoichi Mana si anak ada? cita rasa. Kan Mana ada belum animenya, lahir. bos. Belum lahir kayaknya. No. Masih zigot. No. Tahun 94 kayaknya, 93. Dah. Iya. Yang itu lagu apa yang? Ngape? lagu ya. Kakek Ajio saya nggak tahu sih. Nggak tahu, mana nggak semua orang tahu. nggak tahu. Coba diceritakan Mr. Ajiko karena Jangan itu juga lupa. komik masak Iya, pertama gue kita. tadi panggil Ojisan, lu dipanggilnya fosil, ya. Bedain. Bedain itu dulu. Jadi ceritanya Yoichi si anak cita rasa ini mungkin salah satu apa ya namanya ya? Ini salah satu komik masak paling terkenal ya. Dan pertama. Anime masak pertama di Anime Indosiar. masak terkenal dan Di paling pertama Indosiar. juga. Ini Daisuke Indosiar Terasawa, pertama. ya. Indosiar pertama Oh, kali sempat di Indonesia, broadcast. ada di Indonesia berarti? Ada di Indosiar dulu. Indosiar dulu broadcast pertama kali kayaknya salah satu anime yang utama itu. Oh Yang iya. lagunya na 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 ni na na. Iya, gue yakin banyak pendengar juga pasti tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu Tapi lo bisa cek di YouTube ada. Oke. Nah, terus ceritakan kenapa itu? Apa? Lagu tahun 80 banget tuh ya. Iya, Nggak iya, ada apa. City pop. City pop banget. Tapi dia 90-an di 90-an. Indonesia. Ceritanya intinya ya dia anak jenius, bisa jago masak, bapaknya tuh hilang. Yo. Juru masak juga tapi nanti ya, hidup bapaknya akan lebih terungkap di Mr. Ajiko 2. Oke. Tapi kita lagi bicara Mr. Ajiko 1. Nah, jadi Mr. Ajiko 1 dia punya kedai namanya Hinode. Hinode Eatery. Nah, dia tuh dari kecil udah jenius. Suatu hari fate mempertemukannya dengan kakek Ajio. Kakek Ajio ini adalah kayak pemimpin organisasi kulineri top di Jepang. Yang mana semua orang tuh pengen mendengarkan pendapat dan arahan Iya. dari si kakek ini. Ya, jadi si kakek ini intinya dia pimpinan kadinnya masakan. Kadin masak Tokyo. Kadin masaknya Tokyo dia. Tokyo Nah. tuh kabupaten itu nggak tahu. Gue pikir tetap bakal normal, tetap aja ada. Ada kadin masaknya. Nah, Iya, kadin iya, masak ini dia punya head chef. Ya, Jadi ya. ada kakek Marui ya, Iya. Yoshino Marui. Chef dia, Marui. Chef Marui itu ahli masakan Itali. Iya. Terus dia punya ahli masakan Jerman, ahli masakan Perancis, ahli masakan Cina, sama ahli masakan Jepangnya. Nggak ingat. Ada 4, ya, pokoknya gitu. Nah Oke, anyway, oke. jadi petualangan si Yoichi ini adalah tiap kali dia nanti akan ketemu sama orang-orang lebih dewasa yang meremehkan dia. Dan, lu gak paham masak lu, berani-beraninya lu. Yes. Nah nanti juga ada satu lagi lawannya yang sebenarnya nanti di Mr. Ajiko 2 udah dijelaskan dia itu siapa. Namanya grup Aji Shogun. Ada Shogun ya. Aji Shogun. Nah ini kalau di Indonesia terjemah Jenderal Rasa. Oh gitu. Bagus kan? Kan Yoichi anak cita rasa. Ini Jenderal Rasa. Ini musuhnya adalah Jenderal Rasa. Jadi Oke. kalau Jenderal Rasa jadi cerita begini, kalau kakek Ajio ini kan memasak terus dengan hati. Oh gitu. Tapi kalau Jenderal Rasa ini sebenarnya adalah teman baiknya dulu, tapi mereka kemudian berselisih dan berbeda pendapat karena kalau menurut Jenderal Rasa memasak itu adalah teknik. Oh. Ini beda faksi. Beda faksi. Satu Gordon Ramsay, satu lagi ini siapa yang masak-masak seneng gitu? Anthony Bourdain bukan? Nah, ya Siapa? boleh lah gitu. Nggak juga. Atau yang cooking mama yang di Amerika tuh yang masak-masakan Martha Prancis. Stewart. Martha Stewart, iya, Martha Stewart kan. Gitu. Tapi kemudian Jenderal Rasa ini jadinya dia itu suka sekali menghancurkan restoran-restoran.
mengakuisisi. Dan ini, dulu kenapa Iya. dihancurkan? Jenderal Rasani menghancurkan karena dia bilang kalau lu sebagai koki itu tidak menjalankan tugas lu dengan baik, tidak profesional sebagainya, lebih baik restoran lu gue hancurkan. Iya, udah kebaca ini. Udah kebaca ya cita-citanya iya. kan. Jadi gue akan memberikan lu pelajaran, maka gue hancur. Makanya dia ketemu dengan Yoichi si anak cita rasa. Dan nanti pada akhirnya kakek Ajio di Mr. Ajiko 2 tuh tersadarkan bahwa memang memasak tuh harus dengan hati tapi juga dengan teknik kayak ya memang dari awal begitu kan. Tipikal. All this story Dan siapa aku punya lagi memasak dengan hati sih juga tekniknya juga jagoan bos itu Iya. juga. Gak bisa tiba-tiba begitu kan. Iya. So anyway, Tipikal jadi itu Jepang. cita tapi masaknya itu dan entah kenapa memang tipikal kakek sakti itu kan adalah tipikal ini ya Oji-san yang sakti dan jago itu kan memang tipikal di semua komik Jepang kan. Iya. You find it in Shokugeki no Soma, you also find it here ya kan. Siapa ya? Ingat nggak yang apa chef spesial yang kakek itu dari siapa yang di Guangzhou. Oh iya, yang cuman tidur-tidur Ya, doang. dan mabok-mabokan dulu itu loh. Iya, Nah, iya, itu iya. sama. Terus kalau di sini kakek Ajio, kalau di itu siapa lagi ya yang kakek tua yang juga jago masak. Oh, iya tadi Shokugeki no Soma bener. Jadi selalu ada tokoh kakek dan di Toriko juga ada tokoh kakek tua lagi yang super sakti yang pada akhir itu biasanya akan mati atau hilang kenapa. Tapi kalau nggak salah kedai Hinode itu juga mau digusur kan? Pokoknya ada isu Oh, pembebasan salah lahan. satu awalnya memang kedai Hinode itu mau digusur. Nah, kemudian mau diambil alih. Nah, kemudian Yoichi menyelamatkan dalam pertarungan kari. Ya sama seperti ini kan? Dan itu beneran loh ya. Gue inget banget karena gue nonton dan baca itu pernah ada beberapa menu tuh gue minta ibu gue masakin. Nyusahin lo gimana? Nyari Nggak, bahannya tapi enggak ada. nggak terlalu susah, ada kayak kari gitu gampang. Iya. Kau percaya nggak bahkan dulu selada ketimunnya si Mama I know itu kan dari Pak Janggut dari Bobo. Pak Janggut. Iya. Jadi ada menu di rumah kita juga terinspirasi dari komik-komiknya nih. Beneran. Gua baca Pak Janggut, lu tau komik Pak Janggut nggak? Enggak. Nggak, anak tahu. Bobo tahun berapa itu? Oh, Bobo. Iya. Itu dulu komik dari Belanda sebenarnya Eropa, tapi kemudian jadi sisipan di majalah jadi sisipan di nanti I can show it karena itu udah tua banget. Itu sisipan dari majalah Bobo. Nah, di salah satu komiknya itu adalah si Pak Janggut ini punya buntalan ajaib namanya. Ya. Nah, buntalan ajaib ini adalah Iya. buntalan ajaib. Ring a Pokoknya bell, kalau ring a lu bell. perlu sesuatu, Iya. lu ambil dari buntalan itu keluar. Ingat. Doraemon. Agak Doraemon. Agak kayak Agak Doraemon. kayak benar. Doraemon. Bener. Ingat. Nah, Oh, itu jadi- Belanda aslinya, Pak. Ada, hah? Belanda, Bobo Belanda tuh aslinya. Belanda. Tapi gue ingat itu di Bobo ternyata ya. Iya. Iya kan? Nah. Yang kalau dia ngambil kayak kilau sipi gitu. Enggak. Iya. Enggak. Ini emas. Enggak. Dia ambil emas, bukan ya? Oh ya pernah ada, Iya. tapi pokoknya intinya dia mengambil yang dibutuhkan. Iya. Karena dulu kakeknya itu penyihir lah gitu Iya. kan. Nah jadi di salah satu itu dia cerita waktu itu dia sedang ada dua kerajaan yang mau perang gara-gara ketimun. Karena satu kerajaan itu mau produksi ketimun. Nah satu kerajaan temennya putrinya itu gak suka ketimun. Jadi dia ngebuang itu ketimun. Raja yang punya produksi itu marah kan, dulu kita perang aja. Nah Pak Janggut menyelamatkan. Nah di situ ada menu yang gue tuh kayak kok enak banget ya, kayak ini selada ketimun. Emang selada ketimun seenak itu ya? Coba mah buat gitu. Oh gitu. Akhirnya menjadi staple food di dalam household kita ya. Yang sampai diteruskan sampai sekarang ke Chef Ati gitu kan. Iya karena ibu gue dulu udah ngelatih bantu gue. Jadi si koki masak di rumah gue juga bisa Udah tahu. selada ketimun. Nah Oke, itu oke. menu yang kalau gue itu my comfort food, salah satu selada ketimun yang muncul dari Pak Janggut. Siap. Jadi next time bisa jadi menginspirasi teman-teman, siapa tahu ada ini sebenarnya buku resep, bukan buku. Iya. Dan kayak oke, satu lagi komik tua juga mungkin ada namanya Cooking Papa. Aduh, apalagi itu anjir. Cooking Papa gue gak tahu. Nggak tahu ya. Cooking Papa itu kan komik yang hasil lebih tua lagi pada Mr. Ajiko. Mungkin seumuran sama Oishinbo juga. Jadi kalau Cooking Papa itu ceritanya adalah tentang seorang, dia tinggalnya di Fukuoka dan dia itu salaryman, salaryman gitu. Cuman dia kebetulan jago masak. Nah, istrinya nggak bisa masak. Jadi cerita itu awalnya berkisar, ini kayak komik sampai sekarang masih ada. Jadi kan udah 20-30 tahun belum tamat. Karena cerita bahkan udah kayak anaknya udah gede, udah kawin, dia udah punya anak baru, anaknya udah kawin, udah punya anak, udah punya cucu gitu lah. Tapi itu selalu tentang homemade cooking yang dia masak karena dia si Araiwa namanya. Jadi si Araiwa ini pintar masak, tapi dia nggak mau ketahuan awalnya ya. Karena kan biasanya bapak-bapak salaryman kan ini kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya dia masak, dia kayak bisa menyelamatkan dinner atau lunch di perusahaannya karena perusahaannya kayak tiba-tiba restorannya harus yang isi makanan hilang gitu nggak bisa dihubungi atau salah gitu kan. Jadi dia menyelamatkan CEO dinner Dengan gitu. masak sendiri. Dengan masak sendiri dan masaknya tuh kayak hayashi rice. Jadi masakan rumah ya. nasi goreng. Enggak, hayashi rice itu nasi kari gitu, kayak kayak beef kari. stroganoff. Oh. It's really good. Itu juga seru. Itu yakimeshi. Duh, gue ngomongin ini lapar gue. Iya. Anyway, Anjir, gue lapar juga. Lu Ya ngomongin mungkin makan. ini minta request makan siang. that's why kenapa komik makanan itu sebenarnya sukses ya. Kalau cukup sukses cuma kan tadi dia tuh membangkitkan Iya sih. selera dan chef itu menikmati. Mereka chef tahu.
Ini yang gua suka banget juga, bukan Midnight Dinner, satu lagi namanya Solitary Gourmet. Apa itu? Ada nggak Solitary sih? Gourmet ada tahu. Iya, Solitary Gourmet itu Dia keliling. Dia keliling. Kayak Midnight Dinner tapi keliling. Bukan. Solitary Gourmet itu adalah seorang salaryman Yes. yang kerjanya suka nyobain makanan-makanan di berbagai mall. Oh tahu UMKM ya. Jepang, UMKM dia Jepang. Nami nama dia. Ya, ada tuh nih. Kayak Pak Bondan gitu dia dulu. Almarhum Pak Bondan. Ya, tapi dia benar-benar salaryman biasa. Oh iya bener-bener kayak almarhum bener. Dan dia itu banyak monolog diri sendiri kan. Iya. Terkait dengan kayak aduh ini dan memang itu benar-benar, tapi itu I cannot relate. I don't like that karena Ya makanannya bukan UMKM. Ya makanannya UMKM. Najis banget, anjir. Bukan selera gua, mohon maaf. Tapi makanan karyawan kayak kantin Iya, karyawan makanan gitu. Iya, itu makanan karyawannya. Iya. Tapi gue ngeliatin itu jadi ngerti bahwa wah gila ya, bahkan dia cuma makan pinggir jalan aja bisa bercerita dengan banyak kata gitu loh. But that's true. Okay, look, there are some good restaurants yang memang buat ibaratnya buat kata karyawan di Jepang, dan gue tahu juga itu enak banget. Emang kerasa Contohnya banget. apa nih? Contoh yang buat lu menarik apa nih? Yang dari Solitary Gourmet? Kayak gue lupa nama-namanya, tapi tuh dia ada restoran-restoran yang selalu apa ya, memberikan kesan-kesan yang aneh-aneh dan luar biasa gitu loh. Kayak ada restoran yakiniku daging gitu, yang dimana tuh kayak dagingnya tuh katanya empuk banget, nyaman buat perut. Terus yang jaganya itu dia tuh kayak mesti jadi ada, gue nggak tahu kenapa dia ceritain itu. Jadi si pelayannya itu nggak bisa lewat depan. Dia mesti keluar lewat belakang untuk nyajiin gitu. Ini tapi lu baca, nonton Ada nonton baca. Nonton yang ini apa? Ada juga yang live actionnya ada. Live actionnya kan? Ada juga. Ada Iya, live iya. actionnya ada. Jadi kayak dia mesti muter gitu. Nah yang gue suka adalah yang versi live action. Kenapa gue suka? Karena diceritain si mangakanya itu tuh beneran gimana proses lu bikinnya. Dia beneran datang ke restorannya, terus gimana gitu. Itu restorannya mana? Kayak misalnya judulnya kan Kari Don and Odette at Sakuji Park Nerimaku Tokyo. Dia literally nyebutin tokonya. Oh ini mau- tokonya beneran ada. Beneran ya? ada. Tokonya seingat gue tokonya beneran ada. Ini kan kayak kompendium Japanese apa namanya? Lonely Planet si Jepang. Iya, Kayak gitu. iya, salaryman. Iya, salaryman. Iya, para salaryman. Tapi yang gue suka tuh kan biasanya orang-orang langsung kayak almarhum langsung di review, langsung Iya. dokumentasiin. Ini nggak dibikin fiksikasinya dulu gitu Oh. loh, difiksiin dulu gitu tentang ada kejadian apa, kenapa dia lewat situ, terus kenapa dia pengen makan situ, karakter utama gue bakal bilang apa. Terus yang gue suka karakter utamanya itu punya semacam disadvantage. Oh. Dia nggak bisa minum alkohol Iya, karena iya, iya. lambungnya jelek. benar. Stay halal dia. Stay halal. Iya, gitu. Tadi juga sih, karena dia juga ada makan katsudon dan sebagainya. Dan lain-lain. Dan itu yang gue suka sih, kayak gue beberapa kali ngikutin gitu tapi belum sempet karena banyak tempatnya yang di luar Tokyo kan, yang keliling-keliling karena dia salaryman yang ngeliatin klien-kliennya di mana-mana gitu, Iya, segala iya, macam. Jadi sebenarnya ini salaryman-nya nggak exist tapi mangaka ya sebenarnya. mangakanya yang jalan. eksis, mangaka yang jalan-jalan. Oh. Gitu. Bahkan dikasih tahu ada yang restoran ngasih apa, salad-saladanya tuh satu baskom gitu. Yang kocak-kocak yang seru-seru gitu. Ini apa Tapi ya? kalau yang di masak tempat itu food banyak bag banget ya? karena I have so many collections ya. Karena Iya. kayak misalnya salah satunya aja tuh ada apa tuh, kok gue lupa namanya. Apa tuh yang kita tuh punya, ada Berserker, ada Lancelot. Siapa tuh? Apa? Aduh, apa sih namanya? Apa ya? Komik masak apa ya? Lupa deh. Iya, pertama kali gue lupa. Itu loh yang bukan komik masak, tapi dia bahkan punya cooking spin-off-nya. Hah? Ingat Apa? nggak yang lu berantem, lu punya card gitu loh yang apa namanya, orang-orangnya itu bisa jadi avatar lu. Kok diberi gue lupa, itu banyak banget itu. Yang kayak animenya tuh nggak selesai-selesai gitu. Ada aja. Fate Grand Order. Fate. Seriusan? Fate. Iya, Fate Grand Order. Seriusan? Ada. Hah? Dia ada What's spin-off cooking? masaknya? What's cooking at Emiya House today? Oh. Apa itu sih ceritanya? Dia masak-masak Itu apa? King Arthur masak, Iya. gitu, Lancelot masak. Dia masak. Dia masak. Dia masakin buat si Lancelot, buat King Arthur gitu-gitu. Oke. Tapi emang genre culinary manga ini kayaknya sesuatu yang specialized niche market sendiri gitu ya? Actually no, because there are so many. Oke, kayak tadi misalnya pengarang Mr. Ajiko gitu kan, dia punya komik detektif gourmet. Namanya Kuitan. Apa detektif gourmet ini memecahkan masalah karena Ba- ada sisa kuah Yes. gitu. Sisa kuah, sisa Dia bisa kayak misalnya ada salah satu kasus. Oke, ini gabungin Conan sama Masak-masak. Dan dia memang ahli banget terkait makanan. Misalnya Iya. gini, ada pembunuhan terhadap seorang chef. Ya kan? Terus kemudian alat pembunuh tidak bisa ditemukan. Oke. Nah, dia itu punya ada saingan lucuan gitu, kayak pengarang novel detektif yang kayak selalu pingin berantem sama dia lah. Nah, terus si pengarang novel bilang, "Oh, ini dibunuh dengan daging ini. Lihat itu, ada tulangnya, ada tulang kambing. Chef ini dibunuh pakai tulang kambing gede ini karena ada belan trauma kan." Oke. Terus tiba-tiba si detektif ini bilang, "Ini orang nih, lu bego banget sih, gak ngerti cara masak ya." Gitu. Udah marah, "Apa maksudnya nih? Gue nih pengarang novel terkenal."
Steak seenak ini tidak mungkin hasilnya dari daging seperti itu. Kaget semua orang kan. Karena kan cuma dari makanan doang kan. Kalau dia makan steak terus kan. Dan ini dia tuh rakus banget lah pokoknya. Jadi dia bilang karena ini steaknya ini daging ini terlihat sekali defrozen katanya. Sementara steak yang kita lagi makan ini sangat fresh. This is not a defrozen meat. Jadi pelakunya bukan dia. Terus kemudian dilihat lagi. Bandingkan ini, lihat, ini gue udah makan banyak nih kan. Terus lihat yang digoreng, ini jadi ceritanya nih Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel, oke. Wiener Schnitzel lagi-lagi salah satu menu favorit kakak juga dulu. Laper anjir. terus apa namanya? Lihat perbandingannya kata dia. Yang pertama-tama first batch itu rotinya bagus. Kulit rotinya bagus. Tapi yang batch kedua mulai terlihat ada hangus-hangusnya. Gosong dia. Ada gosong. Kenapa bisa begitu? Karena tepung roti dipakai berbeda. Dan kemudian dari tepung roti itu dia menyimpulkan lagi satu lagi. Tepung roti yang kedua ini bukan berasal dari tepung roti biasa, tapi dari roti ditumbuk. Dan roti ditumbuk ini kemudian ada roti dari Jerman yang kerasnya seperti batu. Biarin. Nah, terusin. Nah, kira-kira semua. Oh iya benar. Makanya bahan tidak bisa ditemukan karena chef yang ngebunuh chef yang satu lagi itu memotong-motong roti itu menumbuk roti Jerman tadi itu yang dipakai buat membunuh. Dan memang roti Jerman tuh keras banget kan. Dia dibunuh dengan roti. Dibunuh dengan roti. Jadi kalau misalnya lihat di YouTube ada tuh satu karakter namanya Liam. Liam British Liam. Jadi dia tuh orang Inggris tapi dia tinggal di Jerman. Nah, dia suka bikin parodi Jerman. Nah, salah satu gue inget banget tadi yang betapa kerasnya roti di Jerman sehingga alat potongnya itu kan bahkan pakai alat potong profesional. Ada mesinnya. Bener, ada mesinnya kan? Karena memang begitu. Kan life is pain gitu kan di Jerman gitu kan. Jadi bahkan rotinya pun juga harus bikin lu pain, gigi lu sakit gitu kan. Nah, jadi itulah ceritanya. Jadi dibunuh pakai baguette gitu ya. Pakai bagian. Brochen. Udah brochen ini ya. That's just one. Jadi dan ini menurut gue jenius loh karena lu bisa memikirkan berbagai macam taktik pembunuhan dan banyak kasusnya pembunuh sama pencurian ya. Dan semua diselesaikan dengan makanan. Detail yang hanya bisa dilakukan kalau lu seorang gourmet. Iya. Nggak, pertanyaan gue ada nggak komik gourmet gabungin sama komik mecha? Kenapa? Komik gourmet dengan mecha. Jadi ada Pat Labor dengan misalnya. Gourmet mecha. Ada nggak? Gak ada. Tapi yang lagi gue suka gourmet sama Dungeon and Dragon. Itu Dungeon yang Messi. Dungeon itu. Dungeon Messi itu bagus tuh. Itu gue tahu. Tapi kalau ada satu lagi yang juga sekarang lagi ini adalah ini baru aja. Menggabungkan komik sama kayak semacam Mutant dan X-Men. Jadi ada kekuatan Apalagi ini? Apa nih makanan tapi makanan? namanya itu Westa no Daido Koro Wasureta Boku no Sekai Gohan. Basically kisahnya itu adalah ada anak hilang ingatan tapi kayak punya kekuatan psychic. Nah, terus? Jadi dia tinggal di rumah yang isinya juga orang-orang punya kekuatan psychic. Nah dia orang ini lupa dari negara mana dan gak ada satu bisa nebak dia orang mana. Termasuk bahkan ada satu menu Indonesia dibikin nasi goreng. Itu ada menu dari Rusia, karena buat menebak. Karena tokonya sih bilang mungkin kita bisa membagikan ingatan dia dengan makanan yang dia suka. Kan ada kan idenya. Gila fiksi Jepang gila. Gila ya. Cuma temanya makanan ini loh maksud ya. gue negara depres ini bisa menghasilkan banyak karya gitu ya. Iya. Ini kan negara depres. Nah, sebentar ngomong-ngomong di press, kita harus ngomong salah satu yang terkenal banget ya. Mungkin nggak terkenal di sini. Mitsuru Nishimura. Apa tuh? Jadi pengarangnya Chef Nobunaga, terus ada gourmet koki Perdana Menteri. Dia juga yang bikin Hell's Kitchen. Jadi Mitsuru Nishimura ini spesialisasinya adalah dia bikin story-nya. Tapi dia suka kerja sama collab sama beberapa orang. Jadi kayak One. Kayak One. Yang ya kan? Boichi gitu One Punch Man. One Punch Man. Oh, One Punch Man. One kan bikin berbagai macam karena versus karena baru versus karena dia itu gambarnya kan jelek. Jadi dia bikin story-nya. Nah, Mitsuru Nishimura ini dia kerjasama dengan berbagai macam orang untuk bisa berbikin berbagai macam komik. Tapi Mitsuru Nishimura ini memang punya kecenderungan dia suka politik. Makanya salah satu kayak Chef Nobunaga ini kan ini politik banget sebenarnya kan, politik zaman Sengoku. Tapi dia juga punya yang modern namanya gourmet. Nah, itu yang politik buat Prime Minister Jepang. Koki Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang. Ya, jadi bagaimana makanan itu dijadikan sebagai bahan diplomasi. Tapi lu bener loh kalau lu Hell's baca. Kitchen ini- Sebentar dulu, kalau lu ingat lu baca Cooking Master Boy, Iya. kenapa bisa ada organisasi gerilya? Iya buat runtuhin ini kan Topple the Kingdom. Betul, tapi kenapa? Menguasai dunia lewat masakan. Iya. Karena katanya semua orang makan. Jadi kan dia bisa mengontrol masyarakat lewat Gini masakan. ya, bahkan kalau misalnya gue lagi ngamuk, kerjaan stres dan lain sebagainya, begitu gue makan kayak enak banget kayak udahlah dunia. Nah, banyak kan ada organization. Nah, gitu. ada organisasi seperti itu. Mengontrol itu. I want to make that. Gini, gue dulu pernah salah satu iwashi terenak ya. Iwashi itu sarden. Jadi sarden itu bisa jadi sushi loh. Iya, it's really good, right? Nah, iwashi pas gue makan iwashi itu gue bilang kayak udah dunia ini seharusnya berdamai. Karena gue yakin kalau gue pemimpin dunia, gue habis makan, gue nggak mau perang lagi. Anjir. Karena because it's so good. Dan itu juga salah satu premisnya Toriko. Iya. Toriko itu salah satu premisnya adalah yang mereka berantem adalah God.
Iya. Itu apa sih God musuh itu bukan. yang God entity yang ini bukan. kan? Apa God sih? itu adalah bahan makanan yang sebegitu enaknya sehingga dulu perang dunia udah terjadi itu semua berhenti gara-gara semua pemimpin dunia dikasih nyicipin God. Tapi kita nggak pernah nemuin itu. Ada sampai akhir ada kok. Kan Ada. kenapa dengan proper? Oke. Komiknya dipercepat tapi proper. Jadi jelasin juga God itu apa, itu bahan masakan dan lain sebagainya. Nah, cuman gara-gara itu kita jadi berdamai. Jadi we need to take food more seriously. Iya, take food more seriously. Iya kan ini Cooking Master Boy salah satu yang gue ingat episode-nya adalah kan ada orang mau dipenggal, ditunda gara-gara Algojo dikasih makan terus. Betul. Iya. Betul. Itu siar. Iya. Namanya nggak siar kan si tokat besi. Iya, si tokat besi itu. Terus dikasih makan terus akhirnya sambil membuktikan ternyata dia nggak bersalah. Iya. Oke, ini kayak kemarin aja game waktu gue pulang dari Jepang itu gue kena turbulence parah banget. Turbulence. Parah banget. Jadi Kok pas bisa? dia terbangnya itu parah banget pas pulang dari Tokyo kan. Tapi gue habis gue pulang pesawat jam 12 malam. Jam 6-nya gue had a dinner lah at a restaurant called Mudai. And it was very good. It was so good. Pas gue di pesawat itu pas itu gue tenang kayak dia enjoy the life itu. Tapi itu enak banget. Itu makanan enak banget. Jadi orang udah wow itu kan. Maka sampai itu enggak. Jadi dari awal sampai kayak 1 jam pertama tuh isi turbulence doang. Oke. Karena it was so bad. Oke. Dulu udah lihat kayak I had a good life. Makanya Because it's so good. Gue sampai muji-muji chefnya, gue bilang gila lu masih muda. Ini nemuinnya dari mana? Bahkan bukan Michelin star ini kan? Belum Michelin star, tapi prediksi ya kakak it will be. Kok nemu dia dari mana? Ada di salah satu ini lah. Dia ada organisasi lagi Ada tuh yang organisasi. untuk Ada underground Kita juga gourmet sebenarnya itu. punya organisasi ya, gue gak bisa ngomong gitu ya. Tapi bener loh, ada beberapa gourmet club di Tokyo yang bahkan lu gak boleh ngomong kalau lu anggotanya. Oh gitu. Iya. Tapi That's why I cannot say further. Iya benar. Oh. Bahkan banyak yang belum tahu juga kalau di Tokyo tuh banyak restoran-restoran yang lu mesti member Iya. untuk masuk. Lu literally mesti member, kalau enggak ya udah. Cara jadi membernya ya lu mesti dapat referral, ya lu mesti dekat sama orang. Lu dapet referral, keberuntungan lu, Iya. mungkin bisa jadi lu ketemu atau ada chef yang akan masukin lu. That's why in Japan itu kan banyak bisnis yang tadi secrecy dan benar-benar Iya. Gila ya Jepang ya. Ada satu bar yang bahkan nggak boleh posting. Iya nggak boleh rekam Dia sama nggak boleh sekali. tahu. Nggak boleh rekam sama Jadi sekali. menurut gue sih itu lebih tempat seni ya, tempat seni Nggak daripada ada di Google Map. bisnis. Mau dicari di Google Nggak. Map nggak ada. Bahkan dia melarang semua orang kecuali kakak. Untuk Ngerekam Kakak boleh. kenapa? Dia kakak bisa posting tentang dia karena dia bilang he's number one customer soalnya. Karena keseringan. Oh, Iya iya dia mungkin. customer ini best customer of the year. Loh, waktu di main video dia bilang, actually Pram, you are already our top customer. I'm not even living here. Gue gak kebayang kalau gue living di sini. Sekarang aja gue udah top 3. Ya. Itulah makanya kalau misalnya yang gue sangat-sangat khawatir ya, maksudnya Jepang kan kalau gue bilang ya jumlah masakannya, jenis masakannya itu lebih sedikit daripada kita. Emang iya? Menurut gue, Iya. iyalah. Tapi mereka bisa karyanya keluar sebanyak ini. Maksudnya gue jadi mangakanya aja gue bingung anjir mau bikin ramen apa lagi gitu, ngerti gak sih? Atau, Oke. atau sushi apa lagi gitu loh. Ada satu komik namanya Today's Burger. Anjir Bahasnya kan? burger doang. Burger doang. Literally cuma burger. Kan kok bisa Dan gitu tiap loh. hari dan tiap episode ada burger baru. Kok bisa gitu kan? I know, Nyebelin. right? Nah, Iya makanya makanya. gua Gue bahkan dari situ gue jadi belajar tentang dunia burger kayak oh ternyata ada burger Kuba Nah, gitu. pertanyaan gue Burger- adalah si burger mangaka ini Kuba. berarti well research banget. Of course. Apalagi dari detektif-detektif itu kan mesti tahu jenis daging, jenis roti gitu Gue kan. bahkan gak bisa ngebayangin bagaimana cara mereka bisa melakukan riset seperti itu gitu ya. Di zaman internet belum segila sekarang. Yes. Like how? Berarti dia Gimana? ke perpustakaan. Ini dia bahkan belum ada baca. ChatGPT pada saat itu ya guys. Iya gitu kan. Dan apakah semua buku sudah ditranslate ke Jepang pada saat itu untuk masak-masakan kulineran gitu kan? Kayak misalnya di Mr. Ajiko 2 ada salah satu menu namanya tamago fuwa-fuwa. Telur apa tuh? Telur empuk-empuk gitu. Telur empuk-empuk. Jadi cara masaknya itu salah satu resep yang katanya sudah hilang karena nggak semua orang bisa mengerjakan Oke. itu because it's very hard. Jadi waktu itu kayak salah satu karakter bilang kan, kenapa dia hanya mau bikin nasi dengan telur seperti itu? Kok dia kan karena harusnya dijagoan nih, kenapa dia hari terlihat lemah? Terus si jenderal rasa bilang, kamu tidak memahami. Iya. Najis. Terlihat elegan dan lembut, tapi satu kesalahan akan menyebabkan dish itu gagal. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Iya. Jepang Maka sekali. ini adalah menu dari zaman Edo yang sudah hilang karena tidak banyak chef yang berani. Namanya adalah tamago fuwa-fuwa. Gak ada hubungannya sih kata gue. Tapi oke. Itulah fiksi kasih Jepangnya emang bangsat emang. Jago-jago banget. Tapi waktu gue sempat baca di Reddit, ada orang yang ngomong kayak masakan Jepang itu adalah the British food of Asia. And I was so mad. Gimana caranya? What? Jadi kayak makan Jepang tuh makanan blend kayak orang-orang Inggris katanya. Yang nulis orang mana? White people. Probably orang Asia Tenggara.
Oh gitu. Kan Asia Tenggara kan selalu berpikir. Gue juga dari Asia Tenggara dong. Kita dari Asia Tenggara. Indonesia. Tapi come on lah. Kalau rasa yang lu tahu tuh cuma yang menusuk lidah lu. Iya. Lu bukan ahli rasa, saudara-saudara. Lu ya mohon maaf. Iya. Kurang wawasan rasa. Iya, betul. Karena rasa yang memang benar. Ibarat kata kalau lu makan di Kyoto sama di Tokyo, Iya, memang beda. Kyoto itu memang sulit membedakan antara sabtu atau kurang garam. Kalau lu makan di Kyoto, tapi kalau Iya. Tokyo enggak, Bos. Itu Iya. Tokyo, oke. Kalau Kyoto emang makanannya lebih actually I ini kan, never like bland. Kyoto's food. Iya. Gue gak mau makan di Kyoto. I Itu prefer ramennya- Kyoto food. Katanya masih enak-enak ramennya. No. Nggak, kalau Kyoto itu memang rasanya lebih ya tadi kurang garam sabtal. Bland. Jadi memang bukan bland juga sih, kayak memang dia mencoba mengandalkan rasa original. Tapi bahan. masalahnya nggak segitu juga. Setelah di Tokyo pun, walaupun mungkin cuma gue pernah nyobain namanya Myojaku itu 3 Michelin star. Myojaku itu salah satu menunya adalah air laut dari Kyoto. Hah? Apa? Lu kayak Ya mending gua Ancol Sebentar dulu. Jadi sebenarnya tadi itu buat celupan soba. Pada saat gue datang makan ke situ, Oke. gue minum airnya kan. Gue pikir apaan sih nih? Hah? Kok enak airnya? Beneran? Enak airnya. itu air laut minum sendiri. Itu air laut ya udah didistilasi lah pokoknya. Iya, Jadi ada oke. tekniknya. Tapi pas gue nyobain ini kan kok enak banget sampai habis kan. Gue bilang, actually that's just for the soba. Oh, you already drink it all. Karena enak gue bilang. Ternyata itu air laut yang tadi dibuat. Jadi sobanya dibikin, lu celupin di situ dulu baru lu makan. Jadi airnya memang ada slightly garamnya, taste-nya ada. Tapi memang ini bedanya kaiseki di Tokyo sama Kyoto. Kaiseki Tokyo itu rasa subtle itu beneran subtle dalam artian Iya. you get the taste tapi nggak hilang. Lingering. Nah, kalau di Kyoto tuh bener-bener cuma kayak pas gue makan kayak what the hell is this gitu. Ya Oke. memang lebih ini sih mereka. Waktu gue datang ke Myojaku itu bahkan dia baru 2 Michelin. Kemarin dia dapat 3 Michelin. Oh, Gue udah 3. ngomong sama chefnya, lu bakal dapat 3 gua. Anjay. Karena dengan level segini lu nggak ini. Jadi gue tuh kalau bisa udah pergi ke beberapa restoran gue udah bisa bilang nih, misalnya dapat 1 Michelin, maaf belum pantas. Tapi gue nggak ngomong ke chefnya. Ini kayaknya baru Michelin Beep gue bilang. Oke. Atau pas gue makan sini, enak banget nih. Ini satu hari Harusnya. akan jadi 3 Michelin. Oke. Udah bisa kita duga. Oke. Karena punch-nya tuh terasa beda. Gua Januari Hokkaido. Apa nih rekomendasi lo? Oh, Suzuki no Sushikin kali ya. Suzuki no Sushikin. Itu sushi enak. Oke. Lu jangan yang mahal-mahal dong. Oh, jangan yang mahal-mahal ya. Mati gue. Satu boleh lah. Iyalah, satu kali lah. Sushi Sai Wakichi aja. Wakichi. Sushi Sai Wakichi. Sushi Sai Susisai Wakichi. Wakichi. Soalnya Tanggal lupa berapa ditanya. ke Hokkaido tanggal Januari berapa? Januari. Lupa gua. Berapa ya? Lupa gue. Oke. Februari. Ah. Tanggal berapa? Lupa gue sih. Sampai oh, gue bakal di sana tanggal segitu. Kita berdua 21. Oke. Lu juga? Iya. Hokkaido. Enggak di Tokyo. Ntar Tokyo-nya ketemu deh berarti. Tokyo tanggal berapa? Harusnya sampai tanggal 14. Iya. Ntar kita coba atur. Gue juga lupa tanggal exactnya ya karena kan Acara apaan? Lu ngapain? ya liburan aja. Oh. Oh, nice. Nah, kalau bisa, gue nanti kasih jadwal ya biar gue ajakin lu lah menikmati beberapa tempat. Boleh lah. Nanti biar ini kan Rikudo Senin sama Naruto Nah, makan ini. Naruto perlu kita latih nih sama Rikudo Senin. Ditreat TG tapi kalau pakai duit gue meninggal gue ikutin. Gak apa-apa. Ikutin cara makan dia. Gue bantuin. Gue kasih ini. Kayak Jiraya kasih ongkos. Jiraya kasih ongkos buat makan ramen. Ada dalam dompet itu ada Kodoknya nanti gue kasih deh. Gila. I'm willing to do so. Biar Eno nggak, gue pengen rusak ini juga dia. Jangan dong, ntar gue makan ramen 1000-an. Iya, Ini nih. Habis dia, Jangan habis terus dia. habis itu jadi bersemangat. Gua Bersemangat. harus berusaha untuk ini. Beda pak, masih muda pak. Gue juga masih muda anak aja masuk. Bangsat masih muda. Kemarin pas dia marah-marah gak terima waktu acara nakama main, kan gue bilang, ayo cek berapa umurnya si Pram. Terus ada orang 25. Najis gue. Gue teriakin najis lu. Gak terima gue. Saya terlihat seperti Enggak, mungkin mereka gak kebayang. Oh 25 itu udah tua banget sih menurut gue gitu. Jadi kayaknya udah di on top. Oh, Ya ada itu. apa kabar gue yang mau 40? Emang lu udah 40? Belum, mau 40 mau kan? 40. Ya, gue udah 42. Makanya najis aja tetap gue bilang. Gak bisa gue gak rela gue tetap. Oke nih 10 menit terakhir. Apa Kenapa komik? masih 10 menit terakhir? Kan nanti ada lagi abis Oh, ini kita ada lagi, beda lagi. Nanti kita beda lagi biar komiknya Biasa macam-macam. kalau udah ngobrol udah lupa kita udah lupa deh. Tapi Peran saya kan cuma sebagai timekeeper ya di sini Iya, banyak iya, orang iya. bapak-bapak Oh, ngemek nih, nih. rekomendasi ini yang mesti dibaca sama penonton. ini nih, Sushi Chef Sushi Tsukasa. Chef. Enggak, Oisimbo. Oh, Sino udah ada. Kan kita Oh. pernah Itu tapi baru rekomendasi ya? udah pernah kita rekomendasi. Tapi gue mau ngomongin Sushi Chef Tsukasa karena ini salah satu yang menggambarkan dunia sushi di Jepang itu sangat anti sama cewek. Oh iya, karena tangannya apa gitu gue lupa tuh. Nah, jadi Sushi Chef Tsukasa ini ceritanya adalah cewek yang menyamar jadi cowok. Ini Mulan.
Mulan di Jepang ya. Jadi dia menyamar jadi cowok, orang nggak tahu. Sampai akhirnya nanti terakhirnya tentu of course obviously dia akan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang wanita. Kalau nggak salah tuh problem besar adalah suhu tubuh katanya kan ya. Jadi cewek tuh suhu tubuhnya lebih dingin daripada cowok. Ya tapi gitu memang jarang sih. Gua memang saat ini yang terkenal ada Sushi Take, ada satu lagi sushi yang sekarang lagi hits banget namanya Sushi Meino. Itu perempuan. Gua belum berhasil dapet tempat, tapi gue lagi nyobain. Wah. Tapi itu gitu kenal banget dia. Jadi pokoknya dia lagi hot banget deh. Semua orang pengen makan di Sushi Meino ini. Oke. Sip. Terus tadi yang Yakitate kita pernah ya? Yakitate kita pernah. Tapi ini kan salah satu yang paling populer juga ya. Bambino juga nggak tahu deh berapa populer orang membaca Bambino. Bambino. Buset. Sebentar, nih jadi Bambino ini ya. Again kalau lu mau tahu, kan tadi kan kita lihat ada menu masakan luar biasa atau yang spektakuler. Bambino ini adalah komik yang realistis. Dalam artian dia menggambarkan kalau lu hidup jadi koki. Oke. Jadi daily life koki itu ngapain sih? Daily life koki gimana? Penyiksaannya seperti apa? Bikin restoran itu seperti apa? Seberapa stressfulnya bikin. Kalau kalian tahu bisnis restoran itu adalah salah satu bisnis yang paling gampang gagal di dunia. Ya kan bikin kafe gitu-gitu itu sebenarnya sulit loh. Dan kenapa? Karena quality control. Betul. Nah di Bambino ini tadi diceritakan dari seorang yang pertama kali memulai karir sampai akhirnya dia bisa jadi chef handal, ditaruh dalam cerita Sodani. Ternyata banyak juga terinspirasi loh dari episode kita waktu itu. Ada beberapa yang lapor ke gue. Apa? Jadi baca. Dari baca itu dia jadi terinspirasi untuk bekerja lebih baik. Ternyata ada impactnya juga di Reading Chamber. Gue gak nyangka kayak. Berarti Reading Chamber ini udah se-influencing itu berarti untuk membuat orang bikin restoran. Tapi dan gagal. Tapi gue bangga karena dia terinspirasi dari komik. Ya. Karena dia beneran literally terinspirasi dari komik Bambino nih. Pasti baca. Oh sekarang bahkan ada satu lawyer gue juga baca ini. Dan dia sekarang lebih mengerti gue. Oh gitu. Seberapa aneh lu gitu ya? Ya karena Bambino ini ngomongin soal benar-benar kerja keras dari bawah banget gitu. Lu di restoran mulai dari jaga restoran, cuci piring. Gue ingat ada sebuah dokumenter sushi Jepang yang dia tuh selama gue nggak tahu berapa puluh tahun ya, cuma disuruh bikin tamago. Itu I Dream of Sushi-nya Jiro. Iya. Kan segila itu kan. Actually sekarang orang itu yang ngomong itu sekarang dia punya restoran sushi di New York, Sushi Nakagawa. I've been there. Anjir. Michelin star nggak? Enggak sih. Tapi ya emang susinya nggak terlalu ini sih. Tapi kan sampai bertahun-tahun cuma bikin itu doang gitu loh. Specialize-nya berarti kan bukan specialize, dimarahin cuma situ doang. Kalau kata orang gini, itu soba atau apa gue lupa. 3 hari untuk belajar ini, 3 bulan untuk ngapain lagi, 3 tahun untuk ini lagi. Nah, tapi kalau buat chef sushi itu kayak 9 hari ini, 9 tahun ini, selamanya untuk satu lagi gitu. Anjay. Karena memang susah dan apa namanya? Again, kalau lu udah nyoba berbagai macam tempat ya ketahuan aja kayak ini tempat yang gue udah tahu ini gue nggak akan pernah datang lagi kayak. Oke. Cukup sekali aja. Oke. Karena ya ternyata bahkan selevel yang udah mengakui Michelin Star dan Legend pun lu bisa kayak. Maksudnya? Kan tadi kan ada yang kata Michelin Star nggak cocok buat lu segala macam gitu loh. Lu kayak nggak datang lagi udah. Iya. Ya, karena menurut gue masih belum cukup. Oke. Karena gue udah pernah nyobain yang lebih kan. Jadi gue bilang lu belum pantas dapat segini, lu masih perlu usaha lagi. Tapi mungkin kalau nanti lu berkembang, gua akan datang lagi. 9 tahun lagi. 9 tahun lagi. Ya kan tadi lu bilang kan 9 tahun buat sushi kan. Makanya di sini kan di Shokugi sama kita selalu dibilang setiap kali pertemuan kita dengan customer kan, gua kan kerja servis kan. Pertemuan kita dengan klien kita kan setiap hari adalah hidup dan mati. Yep. Karena kalau misalnya lu datang, lu nggak suka, udah nggak lanjut. Nggak repeat order. Nggak repeat order. Benar. Itulah hidup kita yang mungkin nggak apa ya? Nggak semua orang pahamin. Nggak semua orang pahamin. Jadi dia makanya penting buat gua memang benar buat apalagi kalau kalian lagi berkarir ya dan kalian berkarir sebagai profesional perlu baca ini karena kalian jadi menyadari dan lebih mengapresiasi. Mungkin bisa jadi bukan bos lo yang ini juga, cuman there are pressures yang kalau kita nggak melakukan ini dengan benar hilang ini ya kan. Ngomong udahlah, gua kok coba kerja. Nah itu mentalitas yang pingin diubah sebenarnya dengan komik-komik ini. Jangan sampai lu cuma jadi Japanese salaryman. Apalagi kalau lu seorang profesional yang bekerja di bidang yang service lagi ya. Service dan butuh craft. Ya karena lu butuh kemampuan yang kalian. Ya. Salah satu episode yang paling gue suka di Bambino nih yang waktu dia belajar jadi server. Oh iya. Itu menurut gue elegan. Iya. Jadi dia bilang lu nggak biasa kan, ngerti banget, dan yang melayani ini kan yang salah satu master server gitu kan. Yes. Yang tahu cara entry. Orang kan kadang-kadang lagi berantem, ada orang lagi proposal, ada orang lagi kayak gimana. Gimana caranya lu bisa memperhatikan itu and then enter dengan elegantly. Untuk bisa menyajikan makanannya. Iya. Itu menurut gue adalah wah ini benar-benar gila dipikirin banget ya. Karena setiap kali lu datang situ kan adalah kayak di film The Bear kan.
Kalau misalnya lu nonton kan The Ya, Bear? overstimulating. Tapi Itu nggak nonton semua. Itu sangat overly Iya, stimulating. berisik. Kenapa? Itu overly stimulating. Teriak-teriak. Wah, Yes sir. Tapi itu kan bener, itu Iya, yang iya, gitu. iya. Kalau misalnya lu ini itu Bambino di film itu. Bambino di ini filmin. itu Bambino di filmin bener ya? Iya. Iya, The Bear. iya. Sebenarnya ada satu lagi yang apa tuh? Ada yang aduh gue lupa filmnya. The Menu. Bukan The Menu. Itu meninggal. Itu mah yang Chef Thriller. Ini juga apa? Ada juga. Aduh, apa sih tuh yang di Jepang La Grande Maison. Oh iya. Nggak tahu. Jadi dia itu orang yang udah jadi chef di Tokyo, Michelin Star, terus kemudian gara-gara satu menunya salah dia hampir ngebunuh Perdana Menteri. Jadi dia dipecat. Ternyata Perdana Menterinya nut allergic atau apa gitu. Oke. Biasa lah apa orang bule gitu kan. Mau mulai dari awal lagi. Ya, jadi dia harus mulai dari awal lagi untuk membangun Michelin Star-nya. Oke. Nanti juga sebenarnya ada inspirasi komiknya juga, tapi again nggak itulah kisah-kisah seperti itu kan kadang ya lu udah sukses banget tiba-tiba gara-gara satu kesalahan ada tamu VIP marah hilang bisnis lu. Bubar. Oh kayak Stephen Chow. Cooking Chow. Mastery. Cooking Master Oh, God. iya. Cooking Master God. Ya, Cooking Master God. Tapi bahkan Stephen Chow itu kan kalau itu bukan itu ceritanya dia kan Sombong, sebenarnya- sombong. Bukan dia dari awal emang gak bisa masak. Sombong kan dia ini dulu habis itu sombong, habis itu jatuh restorannya. Bukan, tapi dia itu sebenarnya dari awal nggak bisa masak. Dia itu sebenarnya cuma toko iklan. Oh iya. Jadi dia itu karena gayanya lucu, Iya, menjual. iya, Tapi iya, sebenarnya dia iya. nggak bisa masak. Sampai akhirnya dia berhasil memahami nasi donburi kesedihan. Yo, nasi boduri kesedihan. Bener. Nasi kemedihan. Nasi kemedihan. Nasi Nasi kemedihan. kemedihan. Dia sebenarnya cuma timbul dari bawang. Iya. Luar biasa. Ya udah Arso main ini apa? Old memories yang goblok-goblok itu ya. Kayaknya memang zaman sekarang sense of humor-nya agak beda sih. Tapi lu tau gak menu yang dibikin sama lawannya? Yang Buddha Jump the Ya. Wall. Oh, itu kan emang the real menu. beneran ada. Oh beneran Beneran ada. ada. Itu bukan menu bohongan. Itu kan Tapi katanya kocak saking banget anjir. saking harumnya Budanya sampai jump over the wall. Oh gitu. Katanya gitu ceritanya. Masa itu iya. beneran Ada. Jadi menu itu benar-benar kayak ada di komik Oishinbo juga. Iya. Dibahas Ada. di komik. Ada di restoran Oishinbo Indonesia dibahas. yang lumayan mewah, yang Chinese restaurant ada juga. Oh, ada? juga. Ada. Buddha jump over the wall. Ya karena gue ngeliat film komedi ya, jadi gue udah nggak telan mentah-mentah gitu loh. Gua itu dulu pernah nggak ya nyobain Buddha Jump over the Pasti Wall? pernah. No. Tapi di restoran di Jepang, di Cina belum restoran Cina Jepang belum. Tapi dulu ada satu restoran Cina Jepang juga yang enak banget. Ya karena banyak banget restoran Chinese food kan di Jepang. Tapi ini Chinese food kaiseki. Jadi yang udah benar-benar Gourmet gourmet menggunakan teknik Cina untuk bikin masakan kayak itu juga so good. Sumpah gua lapar banget deh. Iya gue lapar aja pengen makan ini. Oke, karena kita udah sejam, kita bisa istirahat makan dulu. Ya boleh makan dulu. Break makan. Lapar cuy. Demi dah. Kita salah banget sih dari ngomongin Iya, jam apa. iya. Menjelang jam makan kita ngomongnya makanan yang enak-enak Iya. semua lagi. Iya, Udah makanya. gitu makanannya tervisualisasikan dengan baik di komik-komik, jadi kan kebayang gitu Gitu kan. ya. Jadi mudah-mudahan dari episode ini tiba-tiba orang jadi mulai membaca ini komik makanan sambil makan gitu ya. Iya, jadi Oh, iya, lapar iya. ya, jadi You Jadi should- lapar. lapar you dan should, segala macamnya nih. Dan it's an endless option karena menurut gua banyak sekali orang biasa kan komik baca apa itu? Shonen lah ya. Shonen berantem doang kan. I think you need to sit down and just enjoy that. Nanti nih Jujutsu Kaisen mulai ntar dibahas nih pasti abis ini nih. Oh, iya. Ya. Nanti Itu akan yang ada Jujutsu. episode Jujutsu Kaisen. Nanti akan ada Jujutsu Kaisen, saya udah menduga itu akan terjadi. Tapi bersama dengan Modulo. Ngomong-ngomong dengan Modulo sebentar. Sebelum kita tutup, kayak gue mulai tertarik karena itu udah Mahoraga muncul kan. Oh ya. Nah, gue mulai kayak oke. Di gambarnya lebih bagus man daripada. Gambarnya lebih bagus ya, ternyata ya. GG kan kotak tegas gitu kan. Kalau Iya. ini agak lebih lembut ya. Dia gambarnya ternyata lebih bagus, gue juga kaget loh. Bukan Gigi yang gambar ternyata. Gue tahu ya. Bukan gambar siapa lagi gitu kan. Gigi yang tapi- jadi bikin ceritanya. Gigi cerita, ceritanya. Gigi cerita. Jadi lebih bagus, Lebih bagus ternyata. Dan efek-efek berantemnya keren. Oh, oke. Cuman secara cerita tetap kurang sih. Yang pertama gue gak baca, gue coba baca episode 2 terakhir aja, 3 terakhir. Iya. Karena tiba-tiba kayak kok di berantem seru nih apa yang terjadi. Terus pas gue baca penjelasan dari langsung itu kan. Iya. Dan penjelasan tuh kayak aneh, sumpah gak penting banget. Emang, Iya kan? emang. Lu sepakat kan? Sepakat gue. Makanya emang JJK nih fans-fansnya. Ya kita memang di milking banget sih. Ya telah bahas sama Abigail. Baiklah, kalau kayak gitu terima kasih Makan, semuanya. makan, Kayaknya makan. memang cocok sekali kita untuk abis ini mengakhiri dengan makan yang enak ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next episode of Reading Chamber. Yeay. See you. Makan stick.